Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisyalah Haigi Ramadana dari kelas 12 IPA 1 ingin mempresentasikan tugas PKN tentang kumpulan oknum-oknum yang merusak fasilitas pemerintahan di tengah demo. Yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Faktor terjadinya kerusakan fasilitas pemerintahan adalah dari oknum-oknum yang tidak tahu berasal dari mana. Oknum ini juga banyak memprovokatorin supaya terjadinya bentrok dan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah riuhnya demo. Yang kedua yaitu jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Seperti yang tertera pada berita tersebut, mereka terbukti merusak fasilitas umum. Jadi jenis pelanggaran hukum yang mereka lakukan adalah perbuatan tercela. Karena termasuk dalam tindak pidana ini tercantum pada pasal 406 KUHP 1 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Yang ketiga yaitu ketentuan dan pengaturan perundang-undangan yang dilarang. Menurut pasal 23 huruf E Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, yaitu Perkapolri 7/2012. Kemudian menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Sedangkan anarkis yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seorang atau sekelompok yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain. Jadi kita bisa tahu dari pasal ini sudah jelas bahwa tindakan anarkis di tengah demo sangat meresahkan dari kedua belah pihak, dari oknum yang merusak fasilitas dan pemerintah yang memiliki fasilitas. Yang kelima yaitu sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Sanksi pidana bagi pelaku yang merusak fasilitas milik umum sebagaimana diatur. Yang kelima yaitu sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Sanksi pidana bagi pelaku yang merusak fasilitas milik umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan pasal 406 KUHP 1 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain bakal dihukum selama-lamanya 2 tahun 8 bulan dengan denda sebanyak Rp4.500. Unsur-unsur dari pasal 406 KUHP yaitu barang siapa. Yang pertama barang siapa, yang kedua dengan sengaja dan melawan hukum, yang ketiga melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Yang keempat, barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Meski demikian ada kemungkinan bahwa pelaku pengerusakan juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHP. Adapun bunyi pasal itu adalah sebagai berikut. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang keenam adalah solusi untuk mencegah terjadinya kasus tersebut. Karena demonstrasi itu juga perlu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terhadap sesuatu kebijakan,
Kita di negara yang menganut paham demokrasi, kita sebagai warga negara berhak menyampaikan aspirasinya. Namun harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kita harus ingat bahwa tujuan dari demokrasi itu sendiri adalah untuk perubahan yang lebih baik. Sebaiknya sebelum kita melakukan aksi, persiapan argumen dan strategi dengan baik, rapi, dan terstruktur, dan sesuai langkah-langkah yang tertera di atas. Bukan sekedar suara, spanduk, dan emosi. Hal itu perlu dipersiapkan agar tidak mengganggu kepentingan umum, dan perlu kita ingat pula bahwa setiap tindakan pasti ada dua efek yang dihasilkan, positif dan negatif. Demonstrasi dapat menghasilkan sisi positif untuk sebuah kemajuan. Bisa juga membawa dampak negatif kalau dilakukan dengan cara tidak benar, tergantung dari sudut pandang mana kita memandang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.